Yang paling sering dikaitkan itu adalah pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE, yaitu terkait dengan pengaturan konten yang melanggar kesusilaan. Nama saya Ciput Eka Purwiyanti, saat ini sebagai Asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak dari Kekerasan. Mungkin bukan sistem ya, tapi apa yang masuk kategori kekerasan seksual berbasis elektronik yang dimaksud di Undang-Undang TPKS ini. Nah, kalau dilihat nanti di penjelasan dari undang-undang itu, ini banyak yang terjadi. Yang pertama, ada yang mengambil gambar atau merekam kegiatan seksual seseorang tanpa izin dari yang bersangkutan. Nah, ini masuk kategori jenis kekerasan elektronik. Kemudian yang kedua, kalau kemudian dia juga membagikan tangkapan layar ataupun hasil rekaman tadi kepada orang lain tanpa izin dari korban. Tentu kalau korban, kita sebut korban, pasti nggak akan memberikan izin ya. Nah, itu juga masuk sebagai muatan kekerasan seksual. Nanti ada hubungannya dengan Undang-Undang ITE ya, tapi memang ada beberapa juga yang belum diatur. Kehidupan di ranah digital itu sangat private. Karena tadi pertama, literasi digital itu tidak hanya anak sendiri yang nggak paham, orang tua juga nggak paham. Anak-anak yang nggak paham, dia terlalu terbuka, menginformasikan segala kegalauannya, kebutuhan dia akan perhatian dari orang tua ataupun orang lain, curhat misalnya putus dengan pacar dan seterusnya. Ada sekelompok predator di dunia maya yang sudah filter akan cari anak-anak dengan tipe seperti ini. Dan mereka kemudian melakukan child grooming namanya. Ya, jadi itu berproses. Tidak anak kenal dengan seseorang di medsos, itu kemudian dia langsung percaya enggak. Itu butuh waktu lama. Yang prosesnya disebut child grooming. Nah, child grooming tujuannya apa? Ini adalah pelaku ingin mendapatkan kepercayaan dari orang yang di grooming. Kepercayaan dulu bahwa dia itu adalah orang yang kompeten, yang bisa dipercaya, bisa diandalkan, dan akan selalu mendukung dia apapun kondisinya. Dan jangan salah, mereka profil-profil mereka yang melakukan child grooming ini semuanya profil palsu. Nggak ada yang profil sebenarnya. Mereka akan melihat dari calon korban yang disasar, ini tipenya seperti apa. Kalau dia butuh teman sebaya, dia bisa berpura-pura menjadi teman yang seusia sebaya. Kalau individu yang jadi sasaran korban itu membutuhkan kasih sayang dari lawan jenis, mereka akan berpura-pura jadi lawan jenis yang tertarik pada dia. Akhirnya nanti modusnya dipacari. Nah, kemudian kalau dia butuh orang tua, mereka berpura-pura jadi orang tua. Jadi banyak sekali fake profile, selalu seperti itu. Nah, kemudian pada saat mereka sudah dapatkan kepercayaan, sedikit demi sedikit, mereka akan meminta calon korban ini untuk menjadi eksklusif pada pelaku. Jadi mereka akan melarang mereka untuk bercerita ke orang lain bahwa mereka punya teman dekat di sini, meminta untuk mereka melakukan percakapan atau komunikasi di ruang yang private, di kamar yang terkunci, jangan sampai ada yang melihat. Nah, kemudian berikutnya adalah mereka akan menormalisasi beberapa perilaku yang akhirnya nanti mengarah ke perilaku seksual. Jadi misalnya mulai dari pap, minta pap ya, kan anak muda sekarang ini, kirim pap dong gitu, foto atau video. Nah, itu kemudian itu akan dijadikan ancaman pada saat korban sudah merasa tidak nyaman, pada saat pelaku meminta yang lebih lagi, itu akan dijadikan ancaman. Yang tadi disebut revenge porn. Itu udah terakhir biasanya. Tapi biasanya mereka akan menggunakan ini sebagai ancaman agar korban bisa melakukan tindakan yang lebih lagi sesuai keinginan pelaku. Ada yang tidak sampai bertemu secara offline, tapi juga ada yang bertemu secara offline. Dan ini banyak sekali laporan-laporan yang kita dapatkan ya, termasuk nanti akhirnya mengarah ke eksploitasi ekonomi, pemerasan harta, dan seterusnya. Kami pernah ketemu dengan orang tua yang
nggak ketemu sih, beliau kebetulan nelpon karena dari berbagai seminar gitu dapat nama saya. Telepon tanya, ini anak saya tahu teman-temannya sudah menjadi korban child grooming. Mereka anak SMP kelas LSM kelas 7 ya, jadi 13 tahun. Dia dan teman-temannya di grooming oleh, di profilnya itu seorang perempuan mahasiswa mengakunya. Dan selanjutnya saat ini mereka sedang di tahap peras diminta transfer uang. Nah kebetulan anak ibu ini dia paham dan dia tidak terjebak dalam pemerasan ini, dan mereka butuh untuk melapor gitu. Nah orang tua itu sering juga karena dia literasi digitalnya rendah, tidak paham tadi, yang nggak mengawasi anak gitu ya, nggak mendampingi. Tapi sebetulnya ada juga orang tua yang turut berperan itu sejak dini sebetulnya. Antara lain apa, membuatkan akun media sosial untuk anaknya, kemudian menampilkan foto-foto anaknya tanpa izin anak. Ini yang kami sebetulnya berjuang terus di digital parenting yang dilakukan oleh Kementerian PPPA dan teman-teman jaringan, menyampaikan anak-anak ini masa depannya masih panjang, dan semua yang kita taruh di media digital itu ya long lasting gitu. Jejak digitalnya akan ada terus sampai anak ini dewasa. Nah, ini yang masih belum, jadi belum paham. Orang tua pun nggak paham bahwa anak punya hak untuk dilindungi privasinya sesuai amanat konvensi hak anak. Gitu. Apalagi sekarang dengan teknologi AI, pernah kan ada materi edukasi dari foto seorang anak, ini kemudian bisa diproyeksikan saat dia dewasa seperti apa. Nah itu AI ini semakin menakutkan, potensi-potensi yang berbahaya bagi kita. Jadi bisa jadi diambil muka kita, tapi ditempel di badan orang lain yang itu tanpa busana dan seterusnya. Kita mendapatkan pembelajaran luar biasa. Ingat mungkin kasus Baik Nuril dari Lombok. Nah ini sebetulnya beliau itu waktu itu kita hanya ada undang-undang ITE, dan dia masuk kategori mentransmisikan percakapan yang dianggap itu dengan ada juga indikasi percakapan seksual kan, dengan tujuan dia sebetulnya itu sebagai barang bukti dia, alat bukti dia menyatakan ketidakadilan yang dia alami dan dia butuh pertolongan. Tapi yang bersangkutan justru kemudian kena pasal pidana dari Undang-Undang ITE. Nah itu sebetulnya contoh seperti itu. Jadi misalnya saya pernah mendapat ancaman seksual karena misalnya mungkin bisa yang tadi porn defense ya. Kita pernah berpacaran, kemudian pacar saya, kita putus, kemudian hubungan masa lalunya sudah terlalu jauh misalnya, dan ada kesalahan dilakukan, mereka pernah melakukan perekaman misalnya. Nah kemudian ini dikirimkan kepada orang lain dengan dikirimkannya konten-konten tersebut, otomatis kan korban ini merasa dia nama baiknya hilang dan dia juga terancam, dan gangguan psikososial sebetulnya, psikologis yang luar biasa. Nah kemudian pada saat kita ingin melaporkan pelaku dengan alat bukti yaitu tadi rekaman elektronik yang berisi konten seksual sebagai alat bukti, tapi tidak melapor ke polisi, tapi misalnya kita taruh di media sosial kita dan dia bilang saya mendapatkan ancaman dari orang ini. Nah itu yang dimaksud tidak bisa dipidanakan karena dia dalam kebutuhan untuk mencari keadilan, mendapatkan perlindungan. Sebetulnya itu memang yang kita berpihak pada kelompok rentan. Mengapa demikian? Yang dimaksud kalau kejadian kejahatan atau eksploitasi ataupun kekerasan seksual itu menimpa anak atau penyandang disabilitas, itu jatuhnya ada dari delik biasa. Artinya nggak harus korban datang sendiri untuk melapor. Delik aduan itu artinya korban harus datang untuk melapor. Tetapi untuk anak dan penyandang disabilitas itu dikecualikan. Jadi misalnya saya melihat atau mendengar seorang anak, misalnya tetangga saya, dia jadi korban kekerasan seksual.
entah di ranah daring ataupun di luring, maka saya bisa menginformasikan kepada kepolisian ataupun di daerah itu ada UPTD PPA, melaporkan kejadian ini. Jadi itu. Jadi semua kekerasan seksual di Undang-Undang TPKS yang menimpa korbannya orang dewasa itu semua adalah delik aduan, kecuali jika menimpa atau terjadi pada anak atau penyandang disabilitas. Jadi justru lebih kuat. Dan siapa saja yang harus menginformasikan atau melaporkan, itu tidak hanya keluarga korban atau masyarakat yang tahu, misalnya tahu dari peredaran di media sosial. Kalau kita dapat konten itu, kita wajib untuk melaporkan. Yang berikutnya adalah petugas kesehatan. Pada saat mereka ada kan korban itu yang dapat menjadi korban kekerasan seksual berkelanjutan, kan pasti secara psikologis terganggu, ada juga yang secara fisik terganggu. Pada saat mereka kemudian menemui petugas kesehatan mendapatkan pertolongan, dan petugas kesehatan sekarang juga terus dilatih ya untuk mengenali bagaimana korban-korban kekerasan seksual itu perilakunya seperti apa dan indikasi-indikasinya. Petugas kesehatan pun wajib untuk melaporkan kepada polisi ataupun petugas pengaduan lainnya. Ini kembali Undang-Undang TPKS ini berpihak pada korban. Nah, definisi kekerasan sendiri itu adalah jika korban merasa dengan tindakan yang dia terima, dia terganggu, mendapatkan gangguan, baik secara psikologis. Kemudian apalagi kalau dia mendapatkan perlukaan fisik, ada lagi yang mendapatkan eksploitasi dan seterusnya. Kata kuncinya sebetulnya adalah kita berpihak pada perspektif korban, dan itu beda-beda. Ya, jadi mungkin di daerah lain dianggap itu kan temanmu bercanda seperti itu. Tetapi bagi misalnya saya, yang saya nggak bisa terima bercandaan itu dan merasa tertekan dengan konten misalnya yang mengandung konten seksual dengan kekerasan, karena mungkin saya orang yang tipe panik misalnya, saya akan paranoid berpikir, waduh, orang ini kirim-kirim saya ke sini maksudnya apa ya? Nanti saya kalau ketemu dia takut misalnya, karena kok dia kayaknya kalau terus ketemu saya pandangannya aneh. Nah, ini kita wajib petugas layanan itu mendengarkan dulu perspektif korban, dan kemudian bagaimana menguji bahwa ini memang betul kekerasan yang dialami oleh korban, maka ada assessment lanjutan. Nah, ini kan kesaksian korban itu bisa dianggap satu saksi, jadi nggak harus orang lain yang menjadi saksi. Kemudian Undang-Undang TPKS ini juga untuk kekerasan seksual, saksian korban ditambah satu alat bukti lainnya itu sudah cukup untuk bagi petugas polisi untuk memproses penyidikan terhadap kasus tersebut. Maka alat bukti lainnya itu apa? Bisa kalau dia hanya terganggu secara psikologis, visum psikiatrum itu bisa dilakukan. Jadi penyidik akan menugaskan psikolog untuk melakukan assessment pada korban. Apalagi kalau kekerasan seksual sudah sampai terjadi penetrasi, ini yang kalau online kan kebanyakan misalnya sampai belum ketemu kan, ini lebih banyak ke mental, spiritual, psikis ya. Kalau yang sudah korban secara langsung perlu visum et repertum. Nah, ini juga satu alat bukti. Jadi alat buktinya nggak terbatas hanya visum et repertum. Orang yang dia belum ada penetrasi. Nah, ini yang terjadi sekarang kepolisian. Ada pengaduan anak saya yang saya kesal juga ya, yang di berita-berita ini mengalami pelecehan seksual oleh ojol anaknya pada saat diantar sekolah. Pada saat ini melapor ke kepolisian karena belum terjadi penetrasi seksual. Nah, pandangan masyarakat juga menganggap kekerasan seksual itu hanya pemerkosaan, terjadinya hubungan seksual. Padahal banyak sekali kategori jenis kekerasan seksual, dari yang paling ringan, yang itu sering dianulir oleh masyarakat atau dipahami, bisa diterima. Dan itu terus nanti akan bergerak menjadi semakin besar, semakin berat kekerasan seksualnya. Namanya teknologi itu diciptakan untuk mempermudah manusia sebetulnya. Ya, nanti kalau dicari definisi
teknologi, pesawat, itu adalah untuk mempermudah kegiatan manusia. Nah, AI, saya setuju. Banyak sekali aplikasi AI yang mempermudah pekerjaan. Bahkan untuk anak-anak sebagai sarana pembelajaran juga banyak yang mempermudah anak-anak belajar. Bahkan bikin misalnya tugas sekolah, bikin laporan sampai jadi dan seterusnya. Itu mudah. Tantangannya adalah bagaimana dengan segala kemudahan itu ada aspek non teknis ini yang harus diperkuat gitu. Termasuk semua pembuat aplikasi. Ya, jadi tidak hanya pengguna tapi membuat aplikasi. Di ajaran agama manapun saya pikir kita itu dibekali dengan moral juga. Jadi selain kita dibekali otak untuk berkreasi, berpikir, ada juga emotional quotient dan spiritual quotient yang harus dipenuhi. Ini sebetulnya untuk balancing supaya karya-karya kita itu sekecil mungkin dimanfaatkan untuk melakukan keburukan pada orang lain. Kalau pembuat pasti niatnya positif, tetapi ada orang lain yang memanfaatkan. Nah, oleh karena itu apa yang perlu dilakukan? Ini yang di negara ini harus ada kebijakan safeguarding untuk anak maupun perempuan di setiap platform digital. Kita bergerak ke situ ya. Jadi misalnya semua pembuat aplikasi medsos itu pasti punya safeguardingnya apa? Itu yang disebut parenting control. Ya, itu adalah upaya sebetulnya safeguarding untuk siapapun pengguna aplikasi mereka, khususnya anak, yang disebut parenting control. Kemudian ada setting. Pada saat kita berminat mempergunakan teknologi ini, maka pelajari sepenuhnya aturan-aturan pengamanan yang sudah disiapkan oleh vendornya. Karena semua itu wajib. Itu comply, ada kebijakan ITU, kebijakan global bahwa semua private sector yang membangun platform digital harus punya safeguarding policy untuk anak maupun perempuan, terutama menghindari kekerasan seksual. Jadi di Undang-Undang TPKS yang membedakan untuk korban kekerasan elektronik adalah mereka berhak untuk minta penghapusan konten seksual yang non konsensual tadi yang diposting oleh pelaku di manapun. Nah, ini yang menjadi hak. Itu yang berbeda dengan korban kekerasan seksual lainnya. Secara umum mulai dari proses mengadu, jadi mulai dia kemudian dijamin untuk mendapatkan perlindungan, kemudian pada saat dia perlu untuk pemulihan psikologis secara paripurna itu juga akan dipenuhi, termasuk pendampingan advokat atau pendamping hukum pada saat mereka diproses peradilan. Ada dua hal sih tadi dari pertanyaan. Yang pertama, mengapa kepolisian itu tidak memproses lebih lanjut ke tahap penyidikan? Karena tadi bisa jadi alat buktinya nggak ada. Biasanya korban kekerasan seksual berbasis elektronik pada saat dia sudah sangat ketakutan, dia benci, dia hapus semua bukti yang dia terima, semua dia clear, dia putus, dia blokir nomor pelaku, sehingga pada saat kemudian dia melapor, alat buktinya nggak cukup. Di luar misalnya tadi visum et repertum ataupun visum psikiatrum. Petugas kepolisian kita untuk penanganan kekerasan berbasis siber itu mohon maaf baru ada tersedia di Bareskrim Polri. Jadi baru ada di pusat. Jadi di daerah maka mereka akan merujuk, maka akan dilimpahkan ke Bareskrim Polri. Nah itu yang mungkin kemudian saya nggak menyalahkan petugas aparat penegak hukum karena mungkin bisa jadi mereka pun belum tersosialisasikan. Itu sebetulnya kekerasan berbasis gender. Mengapa demikian? Karena selalu relasi kuasa dari korban dengan pelaku itu nggak setara. Ada yang pelaku atasannya, pimpinannya, pacarnya, suaminya, orang tuanya kalau anak.
dan seterusnya. Yang ini tidak dikenali oleh aparat penegak hukum. Belum lagi kemudian kalau disampaikan misalnya yang pacaran, orang mau sama mau kok. Sebelumnya kan mau pacaran misalnya. Sebelumnya sudah berhubungan seksual di luar nikah. Tapi kemudian kenapa sekarang protes? Ini yang kita masih belum bisa menjangkau ke seluruh Indonesia. Pada saat bahkan kekerasan dalam pernikahan pun, perkosaan dan perkosaan pun itu masuk di Undang-Undang TPKS dan istri boleh melapor, tetapi pasti saya yakin petugas hukum akan melihat, loh orang suami istri kok ini kok perkosaan dari mana begitu. Nah ini perspektif ini yang perlu diperkuat. Nah oleh karena itu Undang-Undang TPKS itu mengamanatkan ada pendidikan pelatihan untuk petugas. Nah ini yang kan belum siap. Kita diberi waktu 2 tahun untuk mempersiapkan semua kelengkapan dari Undang-Undang TPKS. Ada 5 peraturan pemerintah, ada 5 perpres yang harus dibuat. Nah ini kan masih bertahap. Itu yang saat ini terjadi ya. Meskipun Undang-Undang TPKS sudah secara sah berlaku, tapi di lapangan memang masih sulit. Ini juga diamanatkan oleh undang-undang. Masyarakat, di sini termasuk lembaga masyarakat, lembaga layanan berbasis masyarakat, punya hak juga untuk memantau, mengawasi penanganan dari kasus-kasus kekerasan seksual. Nah itu sebetulnya salah satu cara supaya dimanapun itu terjadi, ada yang membantu untuk mengawal, mengingatkan, dan mendampingi korban. Nah ini ya tadi, jadi kami makanya selalu berpesan pada korban-korban KBGO atau kekerasan gender berbasis online, atau saat ini mereka yang rentan untuk kelak jadi korban kekerasan seksual berbasis online, jangan pernah menghilangkan barang-barang bukti percakapan atau ancaman-ancaman itu yang dilakukan melalui media sosial ataupun pesan, jangan pernah sama sekali dihapus atau simpan screenshotnya. Simpan itu sebagai bahan kita untuk memperkuat pada saat kita melapor. Ya, undang-undang TPKS ini sebetulnya paling progresif ya, karena keberpihakan pada korban dan keluarganya loh. Jadi ini satu-satunya undang-undang yang melihat korban dan juga aspek keluarganya, itu ada keberpihakan. Jadi sudah dijamin bahwa korban punya hak untuk penanganan, dalam arti dia berhak untuk tahu progres penanganan kasus itu seperti apa. Jadi aparat penegak hukum nggak boleh menutup-nutupi proses penyidikannya, dia nggak diinformasikan. Nah itu berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya. Kemudian hak yang kedua itu hak perlindungan yang tadi disampaikan. Petugas layanan, kami menyebutnya pada setiap pelaporan kasus di UPT DPPA itu selalu ada manajer kasusnya. Seperti usaha ya. Mengapa demikian? Karena kasus itu memang harus dikelola. Jadi pendekatan pengelolaan kasus dengan manajemen kasus yang baik itu untuk memastikan bahwa semua kebutuhan korban sesuai hasil asesmen itu terpenuhi. Jadi pasti semua korban di awal itu asesmen psikologis akan ketahuan. Apa saja trauma yang dialami oleh korban. Dan bagaimana nanti kemudian manajer kasus akan merencanakan, oh iya korban trauma tahap ini misalnya. Maka dia perlu untuk pendampingan, dia dirujuk harus ada psikolog klinis dulu untuk intervensi, memberikan penanganan. Kemudian manajer kasus juga akan asesmen kondisi fisik. Kalau dia perlu perawatan medis misalnya, ternyata dia ada penyakit menular seksual, maka ya manajer kasus akan menjadwalkan korban untuk mendapatkan perawatan, pemulihan kesehatan. Kemudian asesmen lain adalah pada saat proses misalnya ditanya kronologi kasus, kemudian dilihat oh ada faktor eksternal, yaitu keluarga misalnya. Keluarga ini miskin, ibunya, ini untuk anak-anak yang misalnya contoh ya, dia korban kekerasan seksual untuk ayah tiri gitu. Nah itu kan misalnya ternyata oh ibunya ini nggak punya posisi tawar, dia juga rupanya korban KDRT dari bapaknya. Bisa ketemu seperti itu. Sehingga dia nggak berani melawan, boro-boro melaporkan kejadian menimpa anaknya. Maka ibunya ini juga harus mendapatkan pendampingan. Mengapa kita undang-undang TPKS ini berperspektif demikian? Karena kita ingin menghindari semua potensi keberulangan kasus. Kalau nggak diselesaikan, itu ada potensi keberulangan. Misalnya pelaku sudah dipenjara, tapi kan berapa tahun? Nanti kalau kembali, sedangkan di keluarga ini nggak ada perubahan,
itu akan potensi berulang, termasuk kapasitas orang tuanya dalam pengasuhan. Yang ketiga, hak pemulihan. Yang tadi saya sebutkan itu termasuk pemulihan. Nah, hak pendampingan termasuk mendapatkan pendamping penasihat hukum yang terus akan memastikan mereka dapat keadilan. Kami berharap, tentu ini masih berproses. Amanat undang-undang itu adalah setiap daerah otomatis harus membentuk UPTD PPA. Saat ini baru sekitar 259 kabupaten kota yang membentuk UPTD, sedangkan provinsi hanya 33 dari 38. Ya kita maklumi ya, karena Papua ini kan baru pecah darinya 2 provinsi menjadi 6 provinsi kan. Jadi ini yang menunggu, ada perlu menunggu. Kemudian juga di Undang-Undang TPKS ini dalam amanatnya untuk menangani korban kekerasan seksual itu adalah penanganannya terpadu. Jadi nanti diupayakan korban kekerasan seksual yang kemudian dia membutuhkan tempat aman di tampungan sementara misalnya, untuk pendampingan seperti rehabilitasi psikososial, pendampingan medis, penasihat hukum. Kalau bisa dilakukan di tempat korban sementara dirawat atau mendapatkan pendampingan, maka petugas yang datang. Jadi kalau sekarang ini adalah korban yang akan dibawa bergerak mobile. Jadi korban yang mobile kalau saat ini. Nah, Undang-Undang TPKS itu mengarahkan khusus untuk korban kekerasan seksual, maka petugas layanan yang mobile. Nah, ini sebetulnya untuk supaya korban ini nggak merasa trauma. Dia kan masih takut untuk bertemu orang asing. Kemudian juga dia khawatir dia dikenali. Apalagi korban kekerasan elektronik. Dia pasti khawatir kalau dia harus pergi keluar, kemudian dia di jalan, saya takut dikenali. Itu tuh semakin memperburuk korban. Jadi kami berharap positif karena undang-undang ini sangat progresif, tetapi mohon juga bersabar karena negara ini berproses untuk menyiapkan semua. Setidaknya kita punya undang-undang yang ideal sekali. Nah, untuk menuju ke sana, ya pasti banyak langkah yang harus dilakukan.